Oke ya, itu tadi sudah dilihat bagaimana proses daripada sistem pencernaan ya. Tadi alat-alat pencernaan pada manusia itu yang pertama kita lihat adalah mulut ya. Yang kedua adalah tenggorokan atau kerongkongan ya. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus. Yang kelima nanti terakhir adalah anus. Nah, ini nanti kalau kita jabarkan ada beberapa jenis ya. Yang pertama kayak jenis-jenis usus. Usus itu ada usus besar, ada usus buntu ya kan? Ada usus kecil. Ada juga yang dikenal dengan usus 12 jari. Kemudian bagian-bagian lambung tadi. Bagian-bagian lambung tuh apa saja tadi? Nah, itu yang sering kita kenal kalau di Indonesia orang kalau susah makan, bukan susah makan, terlambat makan. Jadi orang yang sering kosong perutnya itu nanti akan terkena sakit mah. Ya. Sakit mah itu apa? Itu karena perutnya kosong. Ya. Karena perutnya kosong sehingga menimbulkan sakit mah. Sakit mah itu kan karena dari lambungnya yang kosong, sementara di lambungnya itu tadi sudah disebutkan bahwa di lambung itu banyak mengandung zat-zat asam, ya, ada asam lambung. Nah, zat asam lambung itu kan sangat tajamnya. Kalau dari kimia kita kenal ada zat asam itu, bahkan besi-besi itu kalau kena zat asam itu efeknya adalah berkarat, keropos, ya. Apalagi tubuh kita gitu, daging. Jadi kalau nggak dijaga perut kita nanti sakit gitu kan, bisa hancur mahnya, sobek perutnya kan dibilangnya begitu, mahnya sobek. Jadi ya kita harus tahu bagaimana kita menjaga kesehatan alat-alat pencernaan kita. Nah, penyakit-penyakitnya apa saja? Tadi seperti disebut ada penyakit mah, kemudian ada penyakit disentri. Ya, disentri itu kan karena bakteri. Tadi kita lihat di video juga apa itu ada di dalam usus ya. Di dalam usus itu didapat ada yang namanya bakteri ya. Nah, ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang jahat. Contoh bakteri yang baik itu adalah yang membantu proses pencernaan, penyerapan makanan. Nah, itu juga contohnya bisa dilihat di mana di Yakult ya. Kalau iklan Yakult kan sayangi usus Anda katanya begitu. Kenapa? Karena di Yakult itu kan susu yang dikasih asam gitu, rasanya masam, kecut. Nah, itu mengandung banyak bakteri. Yang bakterinya itu adalah bakteri yang membantu pencernaan di usus kita. Seperti itu. Ya. Ya, salah satunya seperti itu. Itu jadi penyakit-penyakit yang umum diderita oleh masyarakat atau manusia yang karena sistem pencernaannya ya itu tadi karena mah, karena disentri, karena mulut atau tenggorokan, lambung itu sakit semua seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak?
Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Coba kita lihat lagi videonya ya. Wah, 7 meter.
Ya, oke, dari situ uh, kita lihat banyak sekali video animasi terkait dengan sistem pencernaan makanan. Ya, jadi secara garis besarnya ini sudah kita bahas, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Penyakitnya apa? Tadi ada penyakit sakit mah, ada disentri, ada sembelit. Sembelit itu kan sulit buang air besar. Kenapa dia mengatakan sembelit? Mungkin karena faktor makanan yang salah ya, seperti itu. Karena itu, kayak makanan apa yang merangsang perut jadi malah jadi sembelit? Kayak kurang makan buah, kurang makan sayuran, kurang makanan serat. Ya kan? Jadi makanan kita itu harus bergizi, harus seimbang ya. Makanan yang bergizi seimbang, makan teratur. Terus makanannya juga harus bersih ya kan, alat makan, ya piringnya dan lain-lain. Itu apa supaya bersih dari bakteri ya. Seperti itu. Ini tadi sudah kita lihat tadi ada mulut, kerongkongan, usus besar, lambung, usus halus, anus. Nah, fungsinya apa gigi? Ada jenis gigi-gigi, ada gigi seri, ada gigi taring, dan gigi geraham. Fungsinya lain-lain. Kayak gigi seri sama gigi taring untuk mencabik ya kan. Gigi seri itu untuk memotong. Sementara gigi geraham depan dan belakang itu untuk mengunyah ya, sesuai dengan fungsi gigi. Jadi kalau orang yang ompong gigi dalamnya, seperti di sini gigi gerahamnya, maka dia akan kesulitan mengunyah. Sementara orang yang ompong gigi serinya, gigi depannya, maka dia akan sulit motong makanan. Seperti itu. Jadi kita harus jaga kesehatan gigi kita dengan rajin gosok gigi, ya kan? Seperti itu. Kemudian lidah. Di awal kelas 4 dulu kita sudah mempelajari tentang lidah. Lidah fungsinya apa? Mengatur tata letak makanan. Nah, yang mengatur supaya makanan itu lewat gigi kanan atau gigi kiri ya, dikunyah gigi yang sebelah kanan atau gigi yang sebelah kiri ini diatur oleh lidah. Ya. Kemudian membantu menelan, mendorong, memposisikan makanan. Dan juga sebagai alat indera yaitu bisa merasakan makanan. Makanan ini rasanya apa? Asin, pahit, manis, asam. Ya, ini adalah fungsi-fungsi daripada eh, lidah. Kemudian ada air liur. Air liur ini adalah zat kimia yang membantu proses mengunyah makanan. Ya. Kayak makanan panas, kalau ada air liur jadi berkurang panasnya. Jadi selain itu juga air liur berfungsi untuk berfungsi untuk membersihkan apa ya fungsinya ya kan mudah ditelan, mengandung enzim zat kimia. Jadi ya itu tadi zat-zat kimia kayak kalau kita mau melihat rujak gitu ya, contohnya ya, kita melihat rujak itu tiba-tiba air liur kita jadi banyak. Kenapa? Yaitu karena saraf kita bekerja memberitahu bahwa itu ada rujak itu rasanya kecut, ada mangganya. Rujak itu pedas, ada sambalnya. Jadi perpaduan antara pedas dan kecut itu membuat otak kita merangsang air liur, ya, menimbulkan air liur. Jadi air liurnya akan semakin banyak. Makanya kalau di film-film diceritakan orang kalau lapar ya menetes air liur. Ya itu ada sifat alami ya, sifat alami ya, sifat biologis. Jadi ketika kita mau makan, ada makanan, air liurnya menetes, itu adalah sifat alami. Seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas? Seperti itu. Jadi fungsi kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya 20 cm. Nah, gerakan kerongkongan disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Ya, ya. Yaitu gerak yang dipakai untuk mendorong makanan ya, seperti itu. Kemudian lambung ini yang tadi sudah disebut adalah mah ya, istilahnya mah.
orang sakit lambung dikenal dengan istilah orang sakit mah. Ya. Jadi alat pencernaan berotot. Nah ini. Di lambung juga terdapat enzim pepsin dan renin. Renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, seperti itu. Setelah dari lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Ya. Masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini sebenarnya panjang, tapi berlipat-lipat di perut kita. Nah, ini harus kita tahu adalah enzim-enzimnya yang terdapat di usus. Apa itu enzim yang membantu proses merubah zat makanan ini? Memproses apa? Mengubah zat tepung menjadi gula, amilase. Mengubah protein menjadi asam amino adalah tripsin. Kemudian lipase itu mengubah lemak ya menjadi asam lemak. Ini adalah yang harus kita ketahui. Ya. Kenapa? Zat tepung menjadi gula. Contohnya apa? Amilase itu berfungsi kayak kita kalau makan beras. Kalau makan tepung-tepung ya. Beras itu kan bagian dari karbohidrat, ada tepungnya. Kemudian yang berikutnya adalah enzim tripsin. Berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino. Protein ini, asam amino ini diperlukan oleh otak. Jadi otak kita itu banyak asam amino. Makanya kita kalau ingin lebih pintar harus banyak makanan yang mengandung protein. Ya, karena dia nanti diolah menjadi asam amino yang akan memberi pengaruh terhadap otak kita ya. Asam amino itu apa? Yang banyak di otak. Makanya kita harus banyak makanan protein kayak daging-dagingan, kemudian yang lain-lainnya juga ya, seperti itu adalah asam amino. Kemudian yang berikutnya ada enzim lipase. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, itu lemak menjadi asam lemak. Fungsinya apa ya? Ada di tubuh kita ya. Setelah melewati usus 12 jari, makanan sampai di usus kosong. Selanjutnya makanan akan diurai proteinnya oleh enzim repsin. Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut akan diurai oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Ya, ini juga nama-nama enzim yang harus kita ketahui ini terkait dengan makanan tadi. Karbohidrat ya. Seperti itu. Jadi kita tahu di sini ada enzim di usus besar dan ada enzim di usus kecil, usus kosong ya. Nah, di dalam dinding usus terdapat jonjot-jonjot. Jonjot-jonjot ini terdapat ujung pembuluh darah. Pembuluh darah ini penyerapan sari-sari makanan yang nanti akan jadi darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kita. Makanya kenapa orang yang kurang makan lemas? Kenapa orang yang nggak makan lemas ya? Itu tadi di darahnya jadi kurang darah karena darahnya nggak mengandung energi ya kan, nggak ada sari-sari makanan seperti itu. Kemudian juga tadi sudah disebut bahwa waktu pemrosesan itu di makanan kita dalam proses pencernaan kita dari mulai makan sampai kepada usus makanan di dalam usus itu kurang lebih 4 jam. 4 jam. Makanya kita kalau sudah 4 jam kita kadang merasa lapar karena lambung kita sudah kosong. Nah, seperti itu. Tapi kalau umat Islam kita puasa 12 jam. 12 jam lambung kita kosong, tapi kita masih tetap sehat. Itulah hikmah puasa adalah proses membersihkan makanan ya kan. Makanan yang biasa tersimpan di lambung, di
usus itu akhirnya kan dibersihkan keluar. Itu juga kayak kalau kita lihat di kedokteran ya, kayak kita mau cek kesehatan gitu kan. Kadang-kadang ada dokter menyarankan untuk pemeriksaan hasil lab gitu, untuk hasil labnya supaya jadi lebih baik. Kadang kita diminta untuk berpuasa sebelum diambil darahnya. Jadi puasa dulu 4 jam misalnya, atau puasa dulu 12 jam, atau 10 jam atau 12 jam. Jadi sebelum itu kita nggak boleh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh apa, sampai diuji lab. Jadi darahnya diambil, air kencingnya misalnya kita diambil, pupnya misalnya kita periksa diambil, setelah itu baru boleh. Ya seperti itu. Itu ada alasannya. Kenapa? Karena itu dengan begitu nanti akan dilihat hasil enzim-enzim tubuh kita itu apakah masih bisa bekerja dengan baik atau tidak. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah usus tadi kita masuk ke usus besar. Ya. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Ya. Kelanjutan dari usus halus, tadi dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Nah, ini penyerapan air-air dan garam mineral. Ya, makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Makanya ini juga kita kenal ada istilah kentut. Ya, buang angin, buang gas. Ya, itu karena apa? Karena dalam perut kita mengolah makanan juga seperti itu. Jadi ya kita juga tahu lah kalau di Indonesia itu ada beberapa jenis makanan yang kadar gasnya tinggi. Contoh itu adalah kubis atau kol. Ya, kalau kita makan kol itu gasnya banyak, jadi kentut terus nanti. Sama juga kalau kita makan ubi-ubian ya, ubi kayu atau ubi biasa gitu. Ubi singkong atau ubi, pokoknya ubi-ubian itu kadang gasnya tinggi juga, jadi kadang menimbulkan efek gas yang bau ya, buang air besarnya, buang gasnya bau. Oke, bagian terakhir daripada sistem pencernaan ini adalah anus, ya, yaitu tempat keluar. Kalau kita mau pup itu lewat anus, jadi udah makanannya udah berupa kotoran, ya kan? Pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Gas dikeluarkan berupa kentut. Nah, sisa pencernaan berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Ya, jadi tidak berguna dikeluarkan melalui air seni atau pipis. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Gimana kalau kita latihan? Kalau gitu, latihannya dikerjakan nih. Dikerjakan ya. 10 menit ya. Nomor 1 sampai nomor 4. 10 menit.
Ya. Oke ya, jadi kita sudah lihat tadi alat-alatnya tadi yang A itu adalah lambung atau mah, yang B itu adalah usus kecil, yang D ini adalah usus besar, yang C ini adalah mulut, dan E ini adalah anus. Ya. Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara usus besar dengan usus halus? Ya, itu kan karena ada usus ke atas, melintang, dan menurun. Itu ciri daripada usus besar ya. Seperti itu. Kemudian kalau diurutkan, kita mulai dari mulut dulu ya. Mulut yaitu C, kemudian masuk ke lambung, A, dari lambung masuk ke usus kecil, B, dari B masuk ke D, ke usus besar, dari usus besar baru ke anus. Nah, oke, ini sudah. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya tadi sudah kita bahas. Kalau di mulut, mulut ini adalah pencernaan makanan mekanik ya. Jadi mekanik dan kimia melalui air liur ya. Zat kimianya mekanik dan kimiawinya lewat air liur, mekaniknya adalah gerakan gigi, rahang ya. Kemudian lambung tadi, lambung juga sama, di sini ada getah lambung, di sini diproses juga. Kemudian usus. Nah, usus kecil ada enzim tertentu. Enzim apa saja yang enzim apa saja tadi yang digunakan pada usus kecil itu berbeda dengan enzim-enzim yang digunakan pada usus besar karena proses proses pengolahan makanan dari enzim-enzim itu itulah yang harus kita proses ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bahas sedikit penyakit pada alat pencernaan. Tadi juga sudah kita bahas. Kita kenal ada sakit mah atau radang lambung. Ya, jadi lambungnya terasa perih dan mual. Ini disebabkan karena kebiasaan makan yang tidak teratur. Ya, ya. Lambung menjadi kosong, asam lambungnya naik sehingga lambungnya sobek atau radang, luka. Kemudian ada appendicitis, randai umbai cacing. Randai pada umbai cacing sakit perut sebelah kanan, sering demam, atau dikenal dengan istilah appendix, yang dikenal dengan usus buntu. Ya. Nah, pembusukan makanan di appendix dapat mengakibatkan radang, ini disebut dengan usus buntu. Kemudian yang berikutnya yaitu disentri. Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaannya yang diserang adalah usus, yaitu muntah-muntah, buang air besar terus-menerus. Ini karena bakteri, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan makanan. Dan yang satu lagi adalah sembelit. Ya. Sembelit. Sembelit ini adalah gejala penyakit susah buang air besar. Nah, ini makanan yang kurang berserat. Ya, kurang serat itu jadi sulit buang air besar. Maka dari itu kita harus banyak makanan yang serat. Makanan yang serat itu contohnya apa? Kayak agar-agar, jelly ya, kemudian sayur-sayuran. Itu adalah makanan yang mengandung serat seperti itu. Oke? Jadi untuk menjaga agar kita hidup sehat bagaimana? Ya, kita harus makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan alat makan,
minum air putih yang cukup. Nah, minum air putih juga membantu pencernaan. Kalau kita kurang minum air putih juga bisa bikin sembelit, susah buang air besar. Ya. Menjaga kebersihan gigi dan mulut, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, ya kan? Kemudian mencuci tangan sebelum makan, mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Mengkonsumsi makanan yang banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita bahas makanan bergizi. Itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ya kan? Karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Ini mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Karena malam ini juga saya harus mempersiapkan mengajar di paket B ya. Untuk yang pelajaran SMP. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi untuk makanan bergizi ini ya, hubungan makanan dengan kesehatan ya. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Insya Allah besok kita ketemu kelas lagi, kelas IPS ya. Nah, itu saja. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.